Selamat malam Ibu Bapak, sahabat GKJ Mojosongo dimanapun saudara berada. Syukur kepada Allah pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam rangka pemahaman Alkitab yang keempat dalam rangka masa Pentakosta tahun 2021. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani Bu Vero dan juga Pak Pujo. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan tentang hidup bersama dengan Roh yang nanti akan kita perdalam berdasarkan bacaan dari Yohanes. Sebelum kita memulai lebih jauh PA pada malam hari ini, mari kita memulainya dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Pujo. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kami boleh melakukan tugas-tugas kami dan menyelesaikannya. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Kami mengundang supaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga setiap apa yang kami lakukan, Engkau ada bersama-sama kami dan memberikan pencerahan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan seluruh doa kami ini dan permohonan kami ini hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pujo. Ibu Bapak, semangat dan juga sahabat GKJ Mojosongo, mari kita bersama-sama memulai pemahaman Alkitab kita dengan terlebih dahulu mempersiapkan Alkitab kita. Dan barangkali ada anggota keluarga yang belum bergabung, diajak untuk boleh duduk bersama dan mendengarkan pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Nah, sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal, hari ini kita akan bersama-sama belajar nih dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat yang ke-15. Nanti kami akan membacanya secara bergantian, satu ayat dimulai dari Bu Vero, lalu saya, dan kemudian Pak Pujo, dan begitu seterusnya. Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15, silakan Bu Vero boleh dimulai. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak katakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Bapak Ibu dan sahabat GKJ Mojosongo, pembacaan Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15 yang menjadi bahan perenungan kita pada malam hari ini.
Nah, Bu Vero, Pak Pujo, bagaimana kabarnya? Ya, Baik. sehat-sehat. Baik, puji Sehat, Tuhan. sehat. Sekalipun di masa pandemi tapi tetap bekerja, nggih. Tetap harus, bahkan kita juga diminta lebih untuk berkarya juga, kita selalu diminta supaya meskipun masa pandemi ini tidak boleh stop, artinya kita harus tetap berjuang dalam menjalankan kehidupan. Nah, begitu juga dengan tema hari ini, sebuah tema yang menarik yaitu hidup dalam roh. Kalau kita perhatikan bacaan yang hari ini kita baca sesungguhnya adalah kelanjutan dari bacaan pada hari Minggu tanggal 23 Mei yang lalu yang kita baca bersama-sama di gereja. Nah, masa Pentakosta pada tahun ini, materi-materi yang diberikan memang berada dalam tema atau dalam situasi pandemi. Maka mari kita melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja, bagaimana Roh Kudus itu menyertai kehidupan kita di tengah masa pandemi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di awal-awal pandemi ini kita pernah mendengar sebuah berita yang cukup viral, yaitu ada seorang pasien atau penyintas COVID yang usianya sudah hampir 1 abad, 97 tahun, tetapi berhasil melewati masa-masa kritisnya ketika perawatan di ruang COVID-19. Bahkan jauh sebelum COVID ini terjadi, barangkali kita juga sering mendengar bagaimana orang-orang yang sudah lansia, yang sudah sepuh itu berhasil melewati masa-masa kritis, masa-masa ketika penyakit begitu menyerang dirinya, tetapi dengan kekuatan yang luar biasa ternyata bisa melewati itu semua. Nah, usut punya usut, ternyata salah satu kunci kenapa orang-orang dengan lanjut usia tersebut bisa kemudian begitu survive, begitu kuat dalam melewati masa-masa yang sulit itu ternyata ada 2 faktor. Yang pertama memang dari dalam dirinya itu ada sebuah semangat juang yang begitu tinggi begitu nggih. Ada semangat juang yang begitu tinggi dan faktor eksternalnya adalah dukungan dari keluarga yang begitu besar. Nah, selain itu Ibu Bapak yang terkasih, bagi ibu-ibu yang pernah melahirkan, Ibu Vero terutama juga pasti pernah merasakan ketika melahirkannya. Itu kan sebuah proses yang begitu pasti menyakitkan ya Bu ya, menyakitkan dalam tubuh kita, tetapi rupanya bisa melewati itu semua dengan perjuangan yang begitu berat dan bisa bertemu dengan buah hati yang menjadi sumber sukacita. Nah, begitu juga ternyata Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita di tengah masa pandemi ini. Bacaan hari ini, Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat yang ke-15 yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini juga menceritakan sebuah pengajaran yang begitu indah bagi para muridnya. Kalau kita memposisikan diri sebagai para murid Yesus yang setiap hari itu sudah pasti kemana-mana sama Yesus, menghabiskan kehidupannya sepenuhnya bersama dengan Yesus, lalu kemudian mereka harus ditinggalkan oleh Yesus, pasti ada perasaan yang menakutkan, perasaan khawatir bagaimana kehidupan nanti kelak harus dilalui tanpa guru mereka. Ada situasi yang tidak mudah yang harus mereka hadapi, karena kan memang kita tahu selama ini itu para murid menggantungkan hidup mereka itu betul-betul kepada Yesus begitu. Jadi ketika ada permasalahan atau ada tantangan, pasti Yesus juga menolong mereka. Tetapi situasi yang seperti ini harus berubah ketika Yesus akan meninggalkan mereka. Mereka harus berjuang seorang diri bersama-sama dengan para murid lainnya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mereka alami. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, yang dijanjikan oleh Yesus dalam bacaan hari ini adalah bahwa Allah
akan mengirimkan, akan memberikan kepada para murid roh penghibur. Sesuatu yang sangat nampaknya Yesus betul-betul mengetahui apa yang dibutuhkan para murid, yaitu adalah penghibur. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu adalah parakletos. Jadi parakletos itu sesungguhnya bukan hanya sekedar penghibur yang dalam bahasa Indonesia bisa kita mengerti nggih Bapak Ibu, tetapi parakletos itu juga adalah sesuatu yang memberikan daya dari dalam diri kita, memberikan semangat, memberikan energi yang begitu baik, yang begitu positif, yang menjadikan diri seseorang itu boleh berdaya begitu. Jadi ketika kita hari ini diperhadapkan dengan bacaan tentang ketika Yesus menjanjikan pemberian atau mencurahkan penghibur ke dalam diri para murid, itu sesungguhnya dalam rangka bahwa Yesus mau para muridnya adalah para murid yang melanjutkan karya Yesus, yang mengisi hari demi hari dengan begitu baik, dengan begitu positif, dengan hal-hal yang tentu berguna bagi kehidupan sesama. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, kalau Pak Pujo dan Bu Vero tadi membaca tentang pekerjaan penghibur Yohanes pasal 16, apa yang Bu Vero dan Pak Pujo dapat hayati atau tangkap sebagai murid-murid Yesus pada saat ini gitu nggih. Bu Vero dulu, monggo boleh di-sharingkan. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang roh penghibur, ya. Kalau yang saya tangkap ketika roh penghibur ini menjalankan fungsinya di dalam kehidupan manusia, maka yang dirasakan manusia itu adalah dia akan kuat di dalam menanggung segala penderitaan. Ya. Tentunya yang butuh dihibur itu kan orang yang menderita ya. Betul. Seperti itu. Jadi roh penghibur itu fungsinya adalah menguatkan kita ketika kita di dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan. Ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Vero. Kalau Pak Pujo sendiri, Pak Pujo, bagaimana Pak Pujo menghayati bacaan hari ini? Ya, mungkin hampir sama dengan Bu Vero bahwa keberadaan Roh Kudus itu kalau kita katakan seperti di dalam kita itu memiliki satu power. Kalau listrik itu kalau di VT itu kan ada alirannya itu, yang membuat kita tetap menyala, kita tetap memiliki daya. Betul. Jadi dengan kita ada roh penghibur itu, kita dimampukan untuk terus berdaya, untuk terus memancarkan sinar bagi sesama. Ya. Sekalipun kita berada dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit, kita tetap mampu untuk menjadi terang, untuk tetap kuat, dan bahkan kita tetap bisa melakukan firman Tuhan sekalipun dalam kondisi yang sulit. Ya. Seperti itu Mbak. Ya. Terima kasih Bu Vero dan Pak Pujo. Ini menarik sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Allah melalui Yesus sungguh-sungguh sangat mengerti diri manusia itu seperti apa begitu ya. Artinya keterbatasan yang kita miliki, ketidakmampuan yang kita miliki. Yesus sungguh menyadari itu semua begitu. Jadi kalau dalam khotbah minggu lalu saya mengatakan bahwa ketika Yesus meninggalkan para murid, sebenarnya Yesus bisa saja men-setting atau merancangkan kehidupan para murid supaya aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Tetapi Yesus tidak memilih jalan itu. Yesus memilih jalan para murid tetap hidup sebagaimana manusia yang lain, manusia pada umumnya. Tetapi bedanya ada roh yang bekerja dalam diri mereka. Ada roh yang memberdayakan diri mereka. Sehingga kita pada saat ini pun bisa mengakui kalau bahwa kehidupan sebagai orang Kristen itu bukan kehidupan yang mudah, bukan kehidupan yang aman dan nyaman. Seringkali kita diperjumpakan dengan pengalaman-pengalaman yang ya cukup menguji iman, misalnya bagi Bapak Ibu yang bekerja di pemerintahan atau bekerja di kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, pasti mengalami bagaimana identitas kekristenan kita itu seringkali menjadi sesuatu yang
dipertanyakan, yang membuat kita mungkin menjadi dikucilkan atau lain sebagainya. Nah, memang kehidupan kita sebagai orang Kristen itu selalu penuh dengan tantangan. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa ada sebuah daya yang sesungguhnya itu bekerja dalam diri kita, yang seharusnya juga kita beri ruang roh itu untuk bekerja. Maka sesungguhnya ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita mengakui karya Allah, itu Roh Kudus sudah hadir dalam diri kita. Tetapi terkadang apakah kita sudah betul-betul merasakan atau kita memberi ruang bagi Roh Kudus itu bekerja? Ketika saya mempersiapkan PA pada malam hari ini, saya membaca sebuah tulisan yang menarik, ulasan tentang Yohanes pasal 16 ini. Dikatakan bahwa salah satu contoh sederhana ketika kita memberi ruang bagi pekerjaan Roh Kudus adalah ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi kesulitan, kita mengandalkan kekuatan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Nah, itu adalah salah satu contoh yang sederhana bagaimana kita, kalau kita mengalami masalah dan kita mencoba menyelesaikannya sendiri, biasanya hasilnya beda nggih kalau kita mengandalkan Allah. Kalau kita menghadapi masalah dengan sudut pandang kita sebagai manusia, saya pernah mengatakan bahwa pasti akan mentok apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan itu hanya mentok sebatas pemikiran kita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mengizinkan Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita, maka terkadang kita sampai nggak tahu kita harus berbuat apa, karena ya kita dituntun dengan Roh Kudus yang karyanya itu jauh lebih luas dari pemikiran kita. Kemudian kehendaknya itu jauh kadang itu di luar logika kita. Maka kehidupan kita sebagai orang Kristen, Ibu Bapak yang ada di rumah, Bu Vero dan Pak Pujo, barangkali juga pernah mengalami hal-hal yang terkadang membuat kita berpikir, kok bisa ya aku seperti ini? Artinya kita menerima sesuatu peristiwa yang begitu mengejutkan, tetapi dalam artian mengejutkannya ini yang membuat kita sukacita begitu nggih. Ada, kok Tuhan bisa ya? Ternyata saya bisa seperti ini. Ternyata Roh Kudus itu bekerja begitu luar biasa di luar akal pemikiran kita sebagai manusia. Nah, hal ini yang akan kita korek lebih jauh, bagaimana pengalaman kehidupan kita dengan Roh Kudus yang menjadi sebuah bahan bakar bagi kita di dalam menjalankan kehidupan hari lepas hari. Maka pada kesempatan hari ini, saya juga akan mengajak Bu Vero dan Pak Pujo sharing pengalaman-pengalaman hidup yang mengejutkan. Kita dikejutkan oleh karya-karya Allah yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi ternyata itu bisa terjadi begitu. Nah, saya akan mengajak Bu Vero dan Pak Pujo untuk sharing. Dari Pak Pujo dulu, barangkali ada sebuah peristiwa yang pernah dialami yang begitu luar biasa dalam kehidupan berkeluarga atau kehidupan Pak Pujo sendiri. Monggo Pak Pujo. Iya, ketika kita diberhadapkan pada persoalan yang berat itu, seringkali kita itu juga pemikiran kita itu menjadi kacau. Ya. Jadi salah satu hal yang pertama yang kita lakukan, bagaimana kita itu berpikir dengan jernih ketika menghadapi sesuatu persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian di tengah-tengah kebingungan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dengan berbagai masalah yang kita hadapi itu, maka kita harus, yang pertama yang kita lakukan, bagaimana kita mencari jalan yang terbaik, yaitu kita menyesuaikannya apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Karena pada saat-saat tertentu ketika orang diperhadapkan pada kesusahan yang besar, masalah yang besar itu orang-orang cenderung untuk mencari jalan pintas agar masalah itu segera selesai, segera kelar dan segera rampung, terhindar dari masalah itu. Padahal di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi itu sebenarnya ada banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan untuk kita dapat.
Tuhan mungkin ingin melatih kita dari hal mungkin beriman, bagaimana kita dilatih iman kita untuk semakin berpegang teguh pada Dia. Jangan mengandalkan pada kekuatan, pada uang atau pada hal yang lain. Juga mungkin Tuhan sedang melatih kita untuk kita memiliki ketergantungan yang total pada Tuhan. Betul. Seringkali kan ketika kita kondisi yang sedang-sedang saja, tidak ada masalah, mungkin kondisi kita baik, itu kan kadang-kadang kita merasa tidak butuh Tuhan. Ya. Baru ketika kita diperhadapkan pada masalah yang berat itu, baru ingat Tuhan. Kadang-kadang orang itu harus dibuat yang cerita diizinkan manusia itu mengalami sesuatu masalah yang berat agar dia itu ingat, sehingga dia bisa kembali pada Tuhan. Ya, jadi ketika diperhadapkan pada masalah, coba kita tenang, jangan mengambil jalan sendiri, tapi kita harus minta petunjuk Tuhan. Kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai acuan. Ya. Dan jangan membuat keputusan yang salah di tengah-tengah kebingungan itu. Karena nanti itu akan menyesatkan kita. Dan hasilnya nanti tidak seperti yang diharapkan Tuhan pada kita. Maka kita harus mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan ketika kita diperhadapkan pada berbagai macam pergumulan hidup ini. Sehingga apa yang menjadi target Tuhan untuk hidup kita, supaya kita diperbaiki dari beberapa sisi, itu akan bisa terjadi. Betul. Kalau kita tidak taat ya tidak jadi. Masalah-masalah yang besar itu justru malah membuat orang semakin jauh dengan Tuhan dan tidak ngefek apa-apa. Ya. Kasihan kan iman-iman kita sudah mengalami masalah yang berat, ya, tapi tidak mengubah apa-apa dalam hidup kita. Betul. Maka kita harus mengandalkan Tuhan, dan firman Tuhan itu harus menjadi landasan dalam kehidupan kita. Ya. Gitu, Mbak Bibit. Terima kasih Pak Pujo. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari Pak Pujo, ya, pengalaman penyertaan Roh Kudus yang paling Pak Pujo ingat itu apa Pak? Pasti kan ya sebagai orang Kristen kita mengakui bahwa kehidupan kita seluruhnya adalah penyertaan Roh Kudus, nggih. Tetapi apa yang satu peristiwa, satu momen yang membuat Pak Pujo betul-betul merasa terkagum-kagum, merasa terheran-heran dengan pekerjaan Roh Kudus? Monggo Pak Pujo. Ya. Mungkin dulu, kalau pengalaman zaman dulu ketika kami menikah awal-awal dulu ya, karena kami untuk mendapatkan anak yang pertama itu kan kami harus menunggu sekitar 5,3 atau 4 tahun gitu ya. Jadi di saat-saat seperti itu kita merasakan, mungkin terutama dari pasangan itu merasakan kayak semacam merasa frustasi. Tapi ketika kita belajar untuk bersama-sama, untuk saling kompak, saling membangun komunikasi yang baik, tidak saling menyalahkan itu, dan akhirnya mungkin rasa-rasa yang mungkin awal-awal itu begitu berat ya. Jojo Tuhan tidak mengasihi, Jojo nanti tidak diizinkan, itu sesuatu yang sangat berat. Tapi ketika akhirnya kita terserah lah piye, karep Gusti Allah kok gimana? Nah, Tuhan itu menunjukkan dengan ketotalan kita total apa yang menjadi kemauan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Kita membiarkan Roh Kudus untuk berbicara, menolong kita, maka kita akan kuat dan kita bisa melewati itu semua. Gitu Mbak Bibit. Terima kasih Pak Pujo. Ya. Ini menarik sekali Ibu Bapak yang terkasih. Pak Pujo menyampaikan bagaimana kita diajak untuk mencintai proses. Karena kehidupan kita sebagai manusia itu adalah kehidupan yang selalu dipenuhi dengan proses yang Tuhan izinkan bagi kehidupan kita. Dan sharing Pak Pujo tadi, ketika kita sungguh-sungguh mengedepankan atau mengutamakan kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Mungkin akan berbeda cerita kalau kita selalu mengutamakan kehendak kita, tetapi kita selalu mendesak Tuhan, bahkan dalam doa-doa kita bukan melakukan penyerahan tetapi memaksa Tuhan, ayo Tuhan kasih saya, kasih saya, kasih saya, kasih saya. Maka yang terjadi adalah hidup hari demi hari itu mungkin tidak seindah ketika kita menyerahkan ke Allah gitu ya Pak ya. Jadi ketika masa-masa penantian itu juga mungkin tadi Pak Pujo sempat mengalami ada frustasi, ada pertanyaan-pertanyaan kepada Allah. Tetapi ketika menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, manut kersanipun Gusti, terserah Tuhan mau seperti apa, pada akhirnya proses yang dilewati sedemikian rupa boleh menjadi sebuah proses yang menggembirakan, proses yang menjadi sarana tumbuh bersama antara Pak Pujo dengan
Bu Ara, istrinya, dan bahkan menjadi bekal yang begitu istimewa tentunya bagi keluarga Pak Pujo pada saat ini. Nah, kemudian bagaimana dengan Bu Vero? Apa pengalaman-pengalaman atau sesuatu yang menarik yang pernah Bu Vero alami bersama dengan Roh Kudus? Monggo Bu Vero. Baik, sebelum ke pengalaman gitu ya, saya tadi tertarik dengan satu statement dari Mbak Pipit tentang peran Roh Kudus ya. Jadi ketika kita sudah menerima Yesus dan mengakui segala karya Tuhan di dalam hidup kita, maka Roh itu tinggal di dalam diri kita. Dan tetapi yang memang seringkali ya, kita akuilah, kita seringkali justru tidak sadar dengan keberadaan Roh Kudus itu sendiri di dalam hidup kita. Jadi seolah-olah kalau kita mendengar kata Roh Kudus itu kayak apa ya itu gitu ya, seperti itu. Padahal justru sekarang ini gitu ya, sekarang ini Roh Kudus ini adalah sosok yang berperan paling penting di dalam hidup kita. Kenapa? Karena secara fisik kita sudah tidak bisa melihat Yesus ya. Yesus tidak secara fisik sudah tidak tinggal di antara kita begitu ya. Justru karena itu peran Roh Kudus menjadi sangat penting ketika dia harus menggantikan Yesus untuk mengajar kita, menghibur kita, membimbing kita begitu ya. Dan ini yang seringkali mungkin masih belum disadari penuh oleh banyak orang percaya begitu. Dan di sekolah ketika saya diberi kesempatan, ada kesempatan 1 atau 2 kali kesempatan saya mengajar murid-murid saya tentang siapa itu Roh Kudus, di situ memang seringkali anak-anak itu juga tidak istilahnya itu enggak ngeh gitu ya. Jadi itu siapa sih gitu ya, seringkali ditanya itu Roh Kudus itu siapa, mereka tidak mengenal dengan baik. Padahal Roh Kudus itu ada di dalam hidup mereka dan menunggu untuk disapa gitu ya. Jadinya kadang-kadang tidak ada komunikasi gitu ya dengan roh yang saat ini justru berperan sangat penting di dalam hidup kita. Itu yang tadi menarik karena saya jadi teringat memang seringkali kita lupa gitu ya. Kalau sebenarnya sekarang ini justru yang menopang kita paling kuat itu adalah Roh Kudus begitu. Nah, kalau pengalaman gitu apa ya yang menarik? Banyak gitu ya. Jadi Roh Kudus itu sudah melakukan banyak hal tentunya bagi hidup kita. Baik yang sederhana maupun yang boleh dikatakan orang itu sebuah keajaiban. Mungkin saya akan memilih sesuatu yang sederhana sajalah. Peran Roh Kudus sebagai penghibur, kan hari ini tema kita penghibur. Beberapa tahun yang lalu begitu, saya itu dimutasi gitu ya ceritanya. Dimutasi kemudian karena proses mutasi itu maka karena saya seorang guru dan sudah menerima hak sertifikasi, saya harus mengulang semua prosesnya. Dari PLPG dan sebagainya sudah mengulang semuanya, butuh waktu dan butuh tenaga gitu ya, butuh pemikiran juga yang tidak mudah. Kemudian pada akhirnya saya lolos dan berhasil, tetapi kemudian ada beberapa hal gitu ya, yang seolah-olah itu seolah-olah itu kayak menutup jalan saya untuk bisa mendapatkan hak saya sebagai guru untuk hak sertifikasinya itu. Dan saya sudah mencoba berbagai cara begitu ya, berbagai cara melobi sana melobi sini, ini bagaimana caranya kok bisa seperti ini, kok bisa enggak cair dan sebagainya begitu, tetapi seolah-olah semua pintu sudah tertutup. Hingga itu tentu saja itu mau nggak mau lah ya, itu pasti mengganggu mood ya, pasti Pak Pujo juga pasti akan mengalami hal yang sama gitu ya, mengganggu mood saya gitu ya. Jadi mengganggu mood saya di dalam bekerja, di rumah dan sebagainya. Nah akhirnya sampai satu titik saya berpikir sudahlah, ya sudah terserah gitu ya, nanti yang terbaik aja dari Tuhan. Nah saya ingat waktu itu ketika saya sedang bergumul itu saya ikut PD gitu ya, PD yang diselenggarakan oleh gereja waktu itu bertempat di rumah siapa ya, kayaknya Bu Yanitra ya kalau nggak salah, yang membawakan Pak Kris, saya ingat betul.
Dan saya tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Jadi waktu PD itu kok iya ketika membaca firman-Nya itu ada satu ayat di situ bilang, saya stabilo kok itu ayatnya di Alkitab saya. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Itu saja sebenarnya ayatnya hanya itu. Dan itu membuat saya, ngapain aku bingung gitu ya? Ngapain aku kecewa dan sebagainya? Karena kuncinya adalah damai sejahtera. Ketika saya boleh mendapatkan itu, saya belum melihat jalan keluar. Saya enggak melihat jalan keluar, apakah memang nanti bisa cair atau enggak, saya enggak melihat itu. Tetapi ketika saya memiliki damai sejahtera itu, segala kekhawatiran saya hilang. Jadi saya sudah, kalau nanti cair ya puji Tuhan, tidak ya tidak apa-apa. Saya bisa ikhlas. Ya, seperti saya bisa ikhlas. Jadi kuncinya di situ. Dan saya ketika membaca firman itu saya menjadi dikuatkan gitu ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu susah begitu ya. Ketika mungkin kita enggak melihat jalan keluar, mungkin ketika semua pintu sepertinya sudah tertutup, tetapi Tuhan itu bekerja dengan cara yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa paham karena hikmat kita itu kan sangat terbatas ya. Kok bisa seperti itu? Tetapi akhirnya selang 1 semester mungkin ya, saya selang 1 semester akhirnya saya bisa mendapatkan hak itu. Dan sampai sekarang pun saya juga masih bingung, kok bisa ya? Kok bisa cair? Karena di info GTK saya itu jelas itu tidak memenuhi begitu ya, tetapi bisa cair begitu. Dan akhirnya saya tanya, tidak ada yang tahu, nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Dan ya sudah, ya itu urusan Tuhan gitu ya. Karena memang dia bekerja dengan caranya sendiri. Yang saya butuhkan waktu itu hanya damai sejahtera supaya saya bisa menjalani hari-hari saya dengan baik. Tidak kembali mengembalikan semangat saya tentunya seperti itu untuk bisa mengajar dengan lebih baik lagi. Itu seperti itu contohnya. Terima kasih Bu Vero. Tadi Bu Vero menceritakan kisahnya bagaimana Tuhan menolong dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan cara-cara misterius itu selalu Tuhan berikan bagi kita dalam kehidupan kita. Tetapi tadi ada satu hal yang menarik dari 2 kisah Bu Vero dan Pak Pujo, bahwa kecenderungan manusia dan saya pun juga demikian, bahwa selalu mengatakan saya menurut sama kehendak Tuhan, pokoknya Tuhan yang terbaik lah dari Tuhan itu ketika kita sudah jalan buntu gitu ya. Jadi ketika kita sudah nggak tahu lagi mau bagaimana, baru kita bilang seperti itu. Kalau lebih awal lebih bagus ya. Nah makanya Pak, saya tadi baru klik. Tapi seringkali kalau seperti itu nanti kita dikira tidak berusaha. Nah ini betul. Nah ini yang menarik Bapak Ibu, Bu Vero dan Pak Pujo. Hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan kalau karya Roh Kudus itu selalu aktif dalam diri kita, karena Roh Kudusnya itu sudah tinggal dalam diri kita. Tinggal diri kita saja yang mau membuka ruang itu bagi Roh Kudus, atau menutup rapat-rapat dan mengandalkan kemanusiaan kita. Barangkali hari ini kita betul sungguh-sungguh disentil kalau dalam kehidupan kita sejak dari awal kita harus selalu bilang menurut kehendak Tuhan saja. Tetapi kita juga membuka ruang bagi Roh Kudus, artinya kita juga membuka ruang supaya diri kita digerakkan oleh daya-daya itu, sehingga kita tidak pasif, sehingga kita tetap aktif gitu nggih. Karena ketika Yesus memberikan penghibur itu kepada para murid, kan sesungguhnya dalam rangka supaya pekerjaan para murid itu bisa berjalan dengan baik. Karya Allah itu sungguh-sungguh boleh terlaksana lah yang dilakukan oleh para murid. Bukan dalam rangka para murid memang hanya diminta untuk berdiam diri dan kemudian bim salah bim semuanya terjadi begitu. Nah hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan. Terima kasih sekali Bu Vero dan Pak Pujo, tadi sharingnya sungguh menggelitik hati saya. Kalau ayo kita mulai hari ini belajar mengatakan saya ikut kehendak Allah sejak awal kita mengalami permasalahan. Jadi
saya sampai merinding sendiri ini. Jadi kita memulai perkataan itu, kita memulai iman yang demikian. Tetapi jangan lupa untuk ketika kita mengatakan saya ikut kehendak Allah, berarti kita punya tugas untuk berjalan bersama Allah. Betul. Kita punya tugas untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita membuka ruang kehidupan kita sebagai ruang kerja Roh Kudus, dan itu yang harus senantiasa kita ingat dalam kehidupan kita. Apalagi di masa pandemi ini, sebuah masa yang tidak pernah kita duga tiba-tiba terjadi dan kita pun tidak tahu sampai kapan selesainya. Maka hari ini kita juga diingatkan untuk mengatakan apapun situasinya selalu ikut apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Maka yang terjadi kalau tadi di akhir saja, ketika istilahnya di ujung tanduk masalah saja, kita akhirnya dibukakan sebuah jalan keluar yang begitu indah, apalagi ketika kita mengatakan di awal gitu. Pasti proses yang kita lalui akan menjadi sebuah proses yang kalau tadi Pak Pujo mengatakan akan menjadi sebuah proses yang membentuk diri kita, membentuk iman kita, dan disitulah menjadi kita ini adalah anak-anak yang sungguh-sungguh dapat mewujudkan karya Allah dalam dunia ini. Nah, kalau boleh sedikit sharing juga, tadi Pak Pujo dan Bu Vero sudah sharing tentang bagaimana pengalaman Roh Kudus menyertai kehidupan Pak Pujo dan Bu Vero. Maka sesungguhnya dalam hati saya selalu mengimani ketika hari ini kita boleh bersama-sama dalam pemahaman Alkitab, itu pun adalah bentuk dari pekerjaan Roh Kudus, karena kita masih diberi hati yang terbuka untuk rindu mendengarkan firman Allah. Kita selalu diberi kesempatan untuk memperbaharui kehidupan kita. Maka salah satu karya Roh Kudus yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya, baru saya alami sekitar 2 tahun lalu ketika berproses di GKJ Mojosongo ini. Bagi Bapak Ibu yang tahu atau mengikuti kepanitiaan pasti sangat tahu bahwa saat itu saya belum lulus sama sekali. Di antara calon-calon lain, saya yang belum lulus, skripsi belum selesai. Saya sampai saya tidak punya ambisi bahkan untuk akhirnya bisa terpilih di Mojosongo. Waktu itu sejak awal saya mengatakan, karena ini Tuhan yang memanggil, maka saya akan ikut apa yang Tuhan mau begitu, apa yang Tuhan mau. Jadi proses ketika saya skripsi belum selesai, kemudian belum lulus, itu pun akhirnya saya jalani satu persatu, ternyata selesai juga akhirnya. Dan bahkan syukur kepada Allah ketika waktu itu kalau tidak salah mau proses menuju ke 4 besar atau 2 besar itu, saya mengatakan kepada panitia, saya tetap belum lulus loh ini gitu. Saya sudah sampai gimana ini saya belum lulus, tapi ternyata panitia memberikan kesempatan itu kepada saya untuk nggak apa-apa Mbak, yang penting nanti waktu pemilihan sudah lulus gitu. Nah, yang luar biasanya lagi itu kalau tidak salah hasil pemilihan itu bulan Desember awal, itu selang sekitar 6 atau 5 hari setelah saya dinyatakan lulus skripsi. Jadi November akhir itu saya lulus skripsi, Desember awal saya dinyatakan terpilih. Jadi saya seperti, kok bisa ya Tuhan gitu. Itu skripsi saya sempat terkatung-katung sekitar 1 tahun karena saya cukup bandel waktu itu bekerja, kemudian asik dengan kehidupan di luar sampai lupa skripsi. Tetap kok ketika dalam masa-masa saya dipanggil di Mojosongo itu, tiba-tiba dosen pembimbing saya begitu sangat support saya, begitu mendorong saya sampai, udah Mbak Pipit pokoknya kerjakan semua, nanti setelah itu kita garap bareng-bareng lagi. Dan puji Tuhan itu November bisa selesai. Jadi skripsi yang 1 tahun itu tidak saya pegang dalam waktu 2 bulan tiba-tiba itu bisa selesai. Dan itu kayak wah Tuhan, kekuatan dari mana tiba-tiba saya bisa se-energik ini mengerjakan skripsi. Nah itu yang salah satu saya rasakan Bapak Ibu. Saya menyadari, wah saya ketok era mungkin lah wong iki
calon-calon yang lain jauh lebih pandai, gitu ya. sudah lulus, sudah berpengalaman jauh, kok saya yang belum apa-apa ini, yang belum pernah berproses di gereja lain, belum punya pengalaman, bahkan ternyata yang Tuhan pilih begitu. Dan di situ saya menyadari bahwa wah, ternyata yang tadi itu saya dapat dari sharing Pak Pujo dan Bu Vero tentang ketika kita mengatakan ikut Tuhan dari awal, ikut kehendak Tuhan dari awal, itu ya mau tantangan segede apa yang kayaknya nggak mungkin sama sekali, itu pun ya ternyata bisa dengan begitu sukacitanya kita lewati begitu. Jadi saya pun waktu melewati itu tidak yang sampai stres, sampai bingung, aduh ini gimana, pokoknya saya sudahlah, manut aja sama Tuhan. Saya kalau kata anak-anak muda zaman itu slow aja lah, slow gitu. Jadi saya menjalaninya slow. Bahkan ketika itu ada banyak orang-orang dari jemaat yang nanya, Mbak Pipit mau di Mojosongo atau di tempat lain gitu. Saya selalu mengatakan saya ikut kehendak Tuhan. Tapi ada yang tadi seperti kata Bu Vero, itu nanti dikira pasif gitu kan, dikira tidak mau berusaha. Iya betul. Padahal yang dalam pemahaman saya ketika saya ikut kehendak Tuhan, ya saya tidak bisa milih. Kalau saya bilang nanti saya di Mojosongo, tahu-tahu Tuhan menghendaki yang lain, kok saya seperti mendahului kehendak Tuhan gitu kan. Maka tadi yang seperti dikatakan Pak Pujo, berserah penuh terhadap kehendak Allah itu menjadi sesuatu yang harus kita betul-betul pegang deh, apalagi di masa pandemi yang cukup mengerikan. Ada banyak orang yang harus berjuang dengan lebih keras di masa pandemi ini. Hari ini kita semua diingatkan, kita sudah didiami, kita sudah ditinggali oleh Roh yang dayanya begitu luar biasa. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, karena Roh Kudus itu tidak jauh dari kita. Roh Kudus itu tidak perlu kita tunggu dalam jangka waktu yang begitu lama, tetapi Roh Kudus itu ada di hati kita, tinggal di hati kita. Roh Kudus itu selalu berusaha memimpin diri kita, menolong kita dalam tantangan-tantangan kehidupan yang kita alami. Maka Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, hari ini mari kita memulai kehidupan yang berserah penuh kepada Allah melalui diri Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini adalah salah satu rupa dari karya Allah. Maka kalau tadi Bu Vero mengatakan anak-anak di sekolah ada yang bingung bahkan ya ini siapa gitu. Kita pun diajak untuk mengenali atau berkenalan dengan Roh Kudus jauh lebih dalam lagi. Karena memang kita akui kehidupan gereja kita, GKJ, mungkin membahas Roh Kudus itu hanya dalam masa-masa tertentu. Dan kalau kita bicara Roh Kudus, biasanya kita ingat justru denominasi lain, gereja-gereja lain. Padahal Roh Kudus itu milik semua orang. Semua orang percaya. Milik kita. Ya, bahkan ada yang selentingan-selentingan, guyon-guyon yang GKJ gereja kurang jamu karena ketika beribadah seperti tidak ada semangatnya gitu ya, karena tidak ada Roh Kudusnya. Padahal saya sering gitu. Iya kan, seperti itu banyak sekali. Nah, padahal bukan pekerjaan Roh Kudus tidak sebatas itu gitu. Roh Kudus itu karyanya begitu luar biasa. Roh Kudus itu tidak bekerja hanya pada saat ibadah minggu saja atau bekerja di gereja tertentu saja, tetapi Roh Kudus itu justru lebih detail. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Jadi Bapak Ibu, betapapun perjuangan yang saat ini sedang saudara alami, pergumulan yang sedang saudara perjuangkan, kiranya itu tidak menghalangi kita dalam merasakan karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, sebagai penutup pada malam hari ini, Pak Pujo dan Bu Vero boleh menyampaikan satu statement yang bisa menolong kita semua untuk menghidupi kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Monggo Bu Vero terlebih dahulu. Oh iya, baik. Saya ingin menutup dengan sebuah kalimat begitu ya. Roh Kudus
akan selalu memberikan damai sejahtera kepada kita jika kita menyadari keberadaannya. Jadi jangan khawatir ketika mungkin saat ini kita tidak bisa melihat jalan keluar bagi setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu selalu bekerja, bahkan mungkin dengan cara yang tidak bisa kita mengerti. Jadi tetaplah tinggal di dalam damai sejahtera itu supaya kita boleh menghidupi atau merasakan bagaimana Roh Kudus itu secara pasti membimbing dan menopang hidup kita. Seperti itu. Terima kasih Bu Vero. Dari Pak Pujo, silahkan. Ya, kehidupan kita itu adalah sebuah proses. Jadi kita harus nurut pada bentukan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ketika kita sedang mengalami proses yang dilakukan oleh Tuhan itu, kita banyak mengeluh, kita banyak komplain, kita mungkin banyak tidak mengucap syukur, maka itu tidak ada, proses itu tidak akan segera tercapai. Maka cara yang terbaik ketika kita mengalami proses atau mengalami penderitaan yang banyak itu, bagaimana kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Roh Kudus, bukan pemikiran kita sendiri. Gitu. Terima kasih Pak Ujo. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita hanya menjadi sungguh-sungguh pengikut dari Yesus, sungguh-sungguh orang beriman jika kita hidup di dalam Roh Kudus. Maka laluilah hari-hari pemberian Tuhan, laluilah hari demi hari dengan kesempatan-kesempatan baru bersama dengan Roh Kudus. Niscaya kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan menjadi orang-orang yang selalu mewartakan karya Allah dalam kehidupan kita. Kita akan menutup PA pada malam hari ini di dalam doa. Mari saya hantarkan. Syukur padamu ya Allah atas kebaikan, atas penyertaan yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Sungguh kami menyadari bahwa sebagai manusia kami memiliki keterbatasan, kami memiliki berbagai ketidakmampuan. Tetapi sebagai orang beriman kami bersyukur bahwa Engkau memperlengkapi kami dengan Roh Kudus dari-Mu yang memperlengkapi kami, yang menghibur kami, yang memampukan kami dalam kehidupan yang serba tidak menentu ini. Ajarkanlah kepada kami ya Allah untuk boleh membuka hati kami, membuka telinga kami untuk selalu mendengarkan dan selalu memusatkan kehidupan kami kepada Roh Kudus pemberian-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk setia dalam hari demi hari, proses demi proses yang Tuhan berikan kepada kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami menyatukan hati kami berdoa bagi setiap pergumulan, bagi setiap perjuangan yang sedang saudara-saudara kami alami dalam suka maupun duka kehidupan mereka ya Tuhan. Turunkanlah Roh Kudus ke dalam diri dan hati mereka. Kiranya dalam setiap proses tantangan kehidupan yang mereka alami, yang kami juga alami, kami dapat merasakan betapa luar biasanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berterima kasih Engkau telah menuntun, memberi hikmat dan rahmat-Mu kepada kami melalui pemahaman Alkitab yang keempat ini. Kiranya segala sesuatu yang kami pelajari hari ini boleh menjadi modal bagi kami untuk bertumbuh bersama sebagai komunitas orang beriman, sebagai bagian dari orang-orang yang telah Engkau berikan misi untuk mewartakan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu. Doa ini kami naikkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menemani dan menyertai kehidupan kami. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, demikianlah PA 4 pada malam hari ini. Kiranya kita semua senantiasa dimampukan dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Sampai bertemu dalam acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.